Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada haul Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur ke-11, saya memberanikan diri merangkum kejadian yang saya alami beberapa tahun ini. Saya tidak ingat persis apakah kejadian ini ada di penghujung tahun 2017 ataukah awal 2018. Yang pasti, peristiwa ini terjadi bermula dari kerinduan saya kepada sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kerinduan itu justru mengantarkan saya pada mimpi-mimpi berikutnya yang terekam jelas hingga saat ini. Waktu itu saya bersama teman-teman ada 5 orang bertemu Gus Dur muda dalam sebuah ruangan yang dipenuhi dengan tumpukan buku di atas meja. Sebelum pamit pulang, satu persatu dari kami diberi hadiah 1 buku oleh Gus Dur. Hanya saya yang terakhir diberi 2 buah buku karya Gus Dur sendiri dan karya ulama NU Kiai Haji Mukhid Muzadi. Dan Gus Dur berkata, "Jaga Indonesia." Sontak saya kaget dengan ucapan Gus Dur saat itu. Kemudian tahun 2018 saya 3 kali didatangi Gus Dur. Pertama, saat saya sedang asyik santai dengan teman-teman di musola rumah nenek saya. Gus Dur datang tersenyum dan pergi begitu saja. Kali ini ada yang aneh. Gus Dur muncul tiba-tiba dan pergi begitu saja tanpa meninggalkan pesan. Tidak lama setelah mimpi itu, saya bertemu dengan teman-teman dari komunitas Gus Durian Bekasi dan saya mulai gabung dengan komunitas tersebut. Kedua, saat itu saya dan 2 orang yang saya sendiri tidak mengenal siapa mereka pergi ke sebuah rumah dan saya ditunjukkan pada sebuah ruangan cukup besar. Saya diminta untuk membersihkan ruangan tersebut. Di situ ada Bunyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Gus Dur, yang mendampingi kami bertiga. Namun ada kejadian unik. Sebuah kursi roda di depan pintu berjalan sendiri mengikuti saya ketika sedang membersihkan ruangan. Lalu ada seseorang yang mengatakan itu adalah Gus Dur. Belakangan saya tahu tempat itu adalah Puan Amal Hayati yang sudah lama tidak dihuni sejak Gus Dur meninggal 2009 lalu. Itu saja saya ketahui setelah dimintai tolong oleh Mbah Tri yang sudah lama tinggal di kediaman Gus Dur untuk membantu membersihkan Puan menjelang haul Gus Dur 2018. Tahun 2019 saya menghadiri gedung KPK RI bersama adik perempuan saya yang juga aktivis di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII. Sesampainya di lokasi, saya melihat kerumunan massa mahasiswa di depan gedung KPK. Saya sendiri tidak tahu para mahasiswa itu melakukan aksi dalam rangka apa. Adik saya pergi memasuki gedung tersebut, sedangkan saya tidak mau masuk gedung tersebut. Gus Dur rupanya tengah berdiri di samping saya. 2 hari setelah mimpi itu, saya mendapat kabar aksi mahasiswa di gedung KPK. Entah kenapa bisa secara kebetulan seperti itu. Kemudian, pada 30 Juli 2020, ketika malam takbiran, saya mimpi menemukan makam baru. Baunya masih wangi, tapi makam tersebut terletak di sudut kamar saya. Kata orang-orang, yang saya jumpai makam itu adalah makam Gus Dur yang baru. Saya heran, Gus Dur meninggal 10 tahun lalu dan dimakamkan di Jombang, kok makamnya pindah ke kamar saya? Tak lama saya datangi makam tersebut dan terdengar suara Gus Dur. Ia mengatakan, "Tenang, insya Allah aman." Kemudian saya ngobrol lama dengan Gus Dur, bercerita tentang pandemi yang sedang menimpa Indonesia dan banyak ulama yang meninggal. Seketika itu saya diundang Gus Baha untuk ikut tahlil dan memimpin doa di pemakaman tersebut. Ketika saya pamit untuk mengambil air wudhu, Gus Baha sedang menemui kiai-kiai di teras rumah. 2 hari setelah mimpi itu, tersiar kabar duka pada 1 Agustus 2020 adik kandung Gus Dur yakni Gus Im wafat. Selanjutnya, di tahun yang sama, saya sedang berada dalam sebuah istana. Saat itu istana tengah ramai oleh kepungan militer bersenjata. Saya dimintai seseorang yang tak dikenal untuk membawa anak kecil dari dalam istana untuk dibawa ke tempat yang aman. Ia akan membantu saya melewati jalan yang sepi dari militer melalui petunjuk peta. Dengan mengendarai sepeda ontel, saya mengajak anak tersebut dan di tengah jalan saya jatuh dari sepeda. Gus Dur tersenyum dan mengatakan, "Ayo bangkit, kamu bisa." Setelah itu Gus Dur pergi dan meminta saya untuk melanjutkan perjalanan sampai ke sebuah rumah seorang ulama yang digadang rumah tersebut aman dari pasukan militer.
Kejadian terakhir, ketika saya sedang membaca buku tentang Gus Dur, kemudian tertidur dan bermimpi bertemu sekelompok pemuda mengepung Muhammad Rizik Shihab saat pulang ke Indonesia dan berniat membunuh Muhammad Rizik Shihab. Kemudian saya dan teman-teman mendatangi kerumunan dan menyampaikan pesan dari seseorang yang entah itu siapa untuk tidak main hakim sendiri dalam mengadili Muhammad Habib Shihab. Namun tidak ada satu orang pun yang mendengarkan. Akhirnya saya diajak ke sebuah pesantren yang dihuni oleh kaum duafa dan orang-orang yang menginginkan keamanan dan keselamatan keluarganya dari perang saudara saat itu. Mereka takut menjadi korban. Kata pengasuh dari pesantren itu, di pesantren ini kami menampung mereka gratis tanpa biaya sedikit pun. Pesantren ini aman. Saya meminta mereka hidup bersama kami supaya belajar agama lagi. Bahkan pesantren itu juga sedang membangun lagi karena semua kamarnya penuh. Tak lama dari mimpi itu, tersiar kabar soal Muhammad Rizik Shihab sedang ditangani oleh polisi. Dari semua alur mimpi di atas, saya kira hanya halusinasi saja. Namun mimpi itu seolah nyata, hadir, dan relevan dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Sebagai orang awam, saya kerap menanyakan tafsir mimpi tersebut ke beberapa kawan yang saya pikir bisa membantu. Sampai detik ini, saya kerap bingung dengan mimpi yang saya alami. Untukmu Gus Dur, seluruh doa dan penghormatan. Lahul Fatihah. Bagaimana tanggapan Anda dengan video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel edisi Gus Dur. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.